warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 2 dan Bapak-Bapak Wakil Ketua, Pak Rifki, Pak Batra, dan Pak Zulfikar, Bapak-Bapak anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati. Pertama-tama karena ini masih di bulan Syawal, tepatnya tanggal 22 Syawal, kami mengucapkan selamat Idul Fitri, sekaligus memohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah Ramadan dan ibadah Syawal Bapak-bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agenda kerja kita hari ini kami akan memaparkan beberapa hal. Next. Yang pertama, kami langsung slide 4. Kami akan memaparkan di slide 4 adalah tentang keberadaan pagu kita. Jadi pada tahun ini sebetulnya yang existing kita dapat pagu 6.481.052.052. Kemudian ada blokir efisiensi anggaran sebesar 2.118.630 rupiah. Kemudian dari akhirnya kita pagu yang efektif adalah sebesar 4,432.992.422.000. Nah, kemudian kita bicara penyerapan. Penyerapannya sampai pada akhir bulan Maret atau Q1 adalah 1.499.353.620. 1.499.353.622 rupiah. Atau kalau di persentase ekuivalen dengan 33,75% dari pagu efektif. Kemudian capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahun 2025 adalah sebesar 0,88 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 3,2 triliun atau mencapai 27,40%. Ini di Q1. Next. Kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2025 sampai dengan minggu ke-2 bulan April telah merealisasikan program dan kegiatan yang merupakan prioritas nasional. Adapun program dan prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, program persetujuan atau substansi RDTR Kabupaten Kota. Dari target 127, kena efisiensi 81, tinggal 46. Realisasi sampai bulan ini 5, sehingga ada 10,87%. Kemudian peta bidang tanah PTSL dari semula 2.504.397, setelah kena efisiensi tinggal 643.420, realisasi 81.270 atau sudah 12,6%.
Kemudian sertifikat hak atas tanah dari target semula 3.050.000 tinggal 1.143.505, sudah 94.511 atau 8,27%. Data tanah ulayat dari target semula 10.000 tinggal 1.000, kemudian ini realisasi baru 15. Kemudian SK redistribusi tanah dari targetnya 175.865 bidang menjadi 58.489 bidang. Sekarang belum terrealisasi, masih ongoing proses, termasuk juga yang akses reforma agraria. Kemudian peta zona nilai tanah, targetnya kita adalah 709.900, volume tinggal 199.300, yang sudah implementasi 18.000 atau 9%. Kemudian tindak lanjut penertiban tanah telantar, kawasan telantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian dari target 25.000, kemudian kena blokir 20.000, tinggal 5.000, sekarang udah 336 atau 6,71. Kemudian penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan atau SEKOPER, itu targetnya 2.151 perkara, kena blokir 1.075, tinggal 1.076, sudah realisasi 226 atau 21,28. Bapak-bapak sekalian, dari program ini insya Allah berkat dukungan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita akan dapat tambahan anggaran lagi dari implementasi program Bank Dunia, yaitu ILAS PP, Integrated Land Administration and Special Planning Program, yaitu program kerjasama 3 kementerian, yaitu Kementerian ATR BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan BIG, Badan Informasi Geospasial, dengan mendapatkan loan dari Bank Dunia yang sudah diteken. Pekerjaannya selama 5 tahun, total loan-nya adalah 653 juta secara bersama-sama 3 kementerian, dan akan ditambah oleh Bank Dunia tahun depan karena ada 2 kementerian bergabung, yaitu Kementerian Perhutanan dan Kementerian Transmigrasi, untuk melanjutkan beberapa program yang antara lain 1, percepatan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim, yaitu percepatan program RDTR yang ditargetkan sampai tahun 2008 harus sampai pada 2000 RDTR se-Indonesia, dalam rangka untuk memudahkan pelayanan iklim investasi. Kemudian penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lanskap, salah satunya adalah sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat, kemudian percepatan PTSL, dan juga pengukuran batas-batas antara wilayah hutan, wilayah transmigrasi, dan wilayah APL, supaya tidak tumpang tindih pada kemudian hari. Yang selanjutnya adalah program batas desa. Program batas desa ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian adalah sistem informasi pertanahan dan penilaian, dilakukan oleh ATR BPN. Kemudian peta dasar skala besar untuk aksi iklim, atau yang disebut dengan One Map Policy, itu yang melaksanakan adalah BIG,
yang pada tahun 2024 yang lalu baru menyelesaikan one map policy skala besar yaitu 1:5.000 di wilayah Sulawesi. Untuk tahun ini masuk di Kalimantan dan Pulau Jawa, tahun depan masuk di Sumatera dan kawasan Nusa Tenggara, kemudian tahun depannya lagi masuk di kawasan Maluku dan Papua. Kalau sudah ada peta besarnya ini untuk memudahkan pemerintah kabupaten dan kota menyusun RDTR. Karena ongkos dan biaya RDTR, satu RDTR biasanya itu antara 3 sampai 5 miliar, komponen terbesarnya adalah komponen nyusun peta atau membuat peta 1:5.000. Karena kalau tidak ada RDTR dan dari itunya, proses pengajuan izin terutama KKPR menjadi kesulitan dan menjadi lambat. Berdasarkan benchmarking yang ada, proses penyusunan dan persetujuan KKPR, manakala sudah OSS RDTR-nya, berdasarkan benchmarking yang ada, tidak lebih dari maksimal 7 hari kerja. Yang lama adalah kalau dilakukan secara manual. Kemudian manajemen, kelima adalah proyeknya manajemen proyek dan pengembangan kapasitas. Alhamdulillah, sejak 14 April tahun 2025 hingga hari ini terakhir, program ini sudah kick off dengan Bank Dunia. Hanya ada sedikit kendala, proses administrasi penganggaran masuk ke APBN agak sedikit molor, karena ada beberapa kendala efisiensi kemarin. Namun itu jauh lebih baik dibandingkan dengan KL yang lain, seperti BIG. BIG malah sampai hari ini tanda-tanda hilal dari Kemenkyu-nya belum muncul. Baru tahun ini kita lagi bulan minggu ini semalam saya ketemu Pak Kepalanya di kondangan, ngajak bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membahas anggaran ini selanjutnya. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Ibu, Bapak, Ibu anggota yang kami hormati, dalam menjalankan efisiensi anggaran tersebut, kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Anggaran operasional kantor untuk pembayaran listrik, air, internet, insya Allah cukup, tidak ada masalah sampai dengan bulan Desember, sepanjang tidak pada boros. Kedua, anggaran perjalanan dinas dan full board diefisiensikan secara maksimal. Kemudian pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Pelayanan PNBP pertanahan dan ruang pada kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia harus tetap berjalan. Kemudian kegiatan prioritas nasional harus dijalankan dengan efisien dan berkualitas agar memberikan dampak maksimal dan harus dilaksanakan dengan fokus untuk mendukung Astagita dan program prioritas pemerintah, diantaranya adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, pembangunan 3 juta rumah, dan tentunya yang terakhir adalah makan bergizi gratis. Nomor 5, terhadap adanya penyesuaian kegiatan PBT PTSL, zona nilai tanah, tanah tata ruang dan tanah ulayat akan dilakukan penambahan anggaran dari sumber dana PHLN atau pinjaman Bank Dunia atau pembiayaan dari luar negeri, yaitu program ILAS PP tersebut. Jadi tadi kita yang semula 3 juta tinggal 1,1 tinggal berapa nanti tetap akan naik lagi karena ada tambahan top up dari dana dari Bank Dunia yang akan disahkan insya Allah pada minggu ini sudah masuk di Pakan. Kementerian ATR BPN juga saat ini sedang dalam proses revisi anggaran untuk relaksasi blokir anggaran hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai ASN dan PN existing yang sebentar lagi akan berubah
menjadi P3K. Untuk kebutuhan belanja pegawai baru, CPNS dan P3K formasi tahun 2024 diusulkan melalui anggaran belanja tambahan atau APT dari Kemenkeu. Permohonan tambahan anggaran menunggu SK terbit dari BKN karena sampai hari ini SK-nya belum diterbitkan. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Wakil Ketua yang kami hormati, mohon maaf nggak ada ibunya satupun, ini biasanya ada satu biasanya. Oh bagus deh. Biasanya satu mana yang dari Brebes nggak muncul ini. Oh apal kita bos. Dalam hal pendaftaran tanah, total capaian pendaftaran tanah sampai dengan bulan April tahun 2025 yaitu sebanyak sejumlah 121,64 juta bidang atau 94,4% dari target 126 juta bidang. Dan capaian bidang tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7%. Bapak-bapak sekalian, kami sedikit menghadapi hambatan terutama di luar Jawa. Kami apresiasi kepada bapak-bapak anggota DPR dari Jawa Timur, punya gubernur yang sangat progresif, yaitu berani membuat surat edaran membebaskan BPHTB bagi PTSL. Nah, ini akan kami sosialisasikan dan kami minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian di dapilnya masing-masing ikut mendorong pada Bupati dan Gubernur. Kami sudah sampaikan waktu retreat, penerima PTSL terutama yang dari kalangan kalangan miskin ekstrim itu kalau bisa dikasih kebebasan dua. Pertama adalah kebebasan untuk BPHTB. Nomor dua, kalau anggaran pusat tidak cukup, kalau bisa ada APBD untuk itu juga supaya untuk mempercepat. Toh itu juga membantu rakyat yang bersangkutan terutama yang dari kalangan keluarga miskin ekstrim. Ini untuk proses percepatan karena lag-nya jauh. Yang sudah terpetakan 94%, tapi yang baru tersertifikasi 74%. Jadi ada 20% sendiri sertifikat peta bidang tanah yang sudah terpetakan, nomor bidangnya ada, tapi belum mampu mensertifikatkan penerima PTSL itu karena nggak mampu membayar BPHTB salah satunya. Nah kalau Jawa Timur dibebaskan, Jawa Tengah belum. Waktu pertemuan minggu lalu dengan Gubernur dan Bupati Jawa Tengah, kami sudah tekankan, pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat kami sudah tekankan, kemarin kami pertemuan dengan Gubernur di Sulteng kami sampaikan, minggu depan saya ke Riau, akan kami sampaikan juga langkah-langkah yang sama. Alangkah baiknya, kalau misal Pak Bahtera, Pak Ketua, nanti kita ke Kalsel bersama dengan Bupati dan Gubernur, ke Sultra bersama-sama, untuk menekankan masalah ini akan jauh lebih baik. Kemudian dalam rangka percepatan pendaftaran tanah tersebut, Kementerian ATR BPN melaksanakan beberapa kebijakan strategis. Pertama, percepatan jangka waktu pada tahapan pengumuman dan dari semula 30 hari menjadi 14 hari kalender kerja. Kemudian kemudahan syarat yuridis administratif, kemudian kebijakan BPHTB atau BPH terhutang, dan keempat pelaksanaan PTSL terintegrasi dengan pengoptimalan teknologi pesawat udara, nir awak atau punah atau pakai drone. Kementerian ATR BPN juga memprioritaskan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah sebagai bagian dari pendaftaran tanah. Sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah yang telah diterbitkan sejumlah 267.994 bidang tanah wakaf. Estimasi kita harusnya kalau mau clear 600.000 tanah wakaf. Dan 8.226 bidang rumah ibadah non-muslim. Kegiatan tersebut kami lakukan bersama dengan Kementerian Agama untuk mempercepat pendaftarannya dengan membentuk
tim pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah. Ini kayak Jawa Timur, kami kasih target selama 2 tahun 90.000. Jawa Tengah 70.000, Jawa Barat 70.000 untuk percepatan nyusul itu. Sehingga sekarang mohon maaf, para kanta itu tiap hari muter ngosek, datang ke masjid, datang ke madrasah, datang ke pesantren semua untuk minta data. Tapi memang hambatannya lagi-lagi bapak-bapak sekalian, proses administrasi AIW, akte ikrar wakaf ini yang kayaknya kita perlu mitigasi dan advokasi bersama-sama. Ini teman-temannya Pak Rifki yang ada di lapangan Banteng. Ini harus cepat supaya agak lebih terengginas sedikit ini. Nah ini. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria terdapat 3 entitas tanah, yaitu tanah negara, tanah hak, dan tanah ulayat. Terhadap tanah negara dan tanah hak telah dilakukan pendaftaran secara optimal melalui pelayanan rutin dan PTSL. Sedangkan pendaftaran tanah ulayat belum. Karena itu saat ini kita lagi gencar-gencarnya melakukan sosialisasi pendaftaran tanah adat dan tanah ulayat. Supaya terutama kawasan-kawasan tertentu seperti Sumatera Barat, Kalimantan, NTT, dan NTB, jangan sampai tanah sudah disertifikatkan dalam bentuk SHGB maupun SHM maupun SHGU tiba-tiba muncul protes ini adalah masuk wilayah hak adat. Target kita insya Allah harus yang paling ini adalah 1.000, tapi dengan adanya tambahan dari ILAS PP insya Allah bisa lebih dari itu, terutama di wilayah Sumatera. Selanjutnya, untuk isu tata ruang, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan, sampai saat ini kami mempunyai target 2.000 RDTR. Tadi saya sampaikan kenapa RDTR ini untuk memudahkan KKPR tadi. KKPR itu pintu masuk untuk izin usaha apapun, itu dimulai dari KKPR. Bangun rumah sebelum ada PBG harus ada KKPR. Izin tambang sebelum keluar IUP harus ada KKPR dulu. Ini ibaratnya pintu masuknya dulu. Nah, syarat adanya KKPR itu harus ada RDTR. Jadi ibarat sholat, RDTR-nya itu wudhu. Wudhu itu nggak wajib. Yang wajib itu sholatnya. Tapi karena syarat-syaratnya sholat harus wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Jadi kalau saya ngomong ke bupati begitu, memang bapak-bapak nyusun RDTR itu nggak wajib. Tapi yang wajib itu KKPR, tapi nggak mungkin ada KKPR kalau nggak ada RDTR. Karena itu RDTR menjadi wajib. Nah sekarang ini dari target 2.000 baru 613 dokumen RDTR. Nah skema kami ada dana dari Bank Dunia, sekitar bisa menampung selama 5 tahun 700 RDTR. Kami sudah sepakat, sisanya ini dengan gubernur dan kami keliling waktu retreat maupun waktu Zoom, kita untuk RDTR terutama yang fiskal kuat, kayak kota Surabaya, kota Semarang tidak kita subsidi, tapi yang fiskalnya rendah, kita berbagi 3, disubsidi oleh pusat, sebagian disubsidi provinsi, sebagian adalah dari mereka sendiri. Jadi nanti kalau kita turun ke daerah akan kami paparkan, misal kota Semarang target RDTR-nya berapa, sudah berapa, yang belum berapa. Nah nanti kita langsung bangun komitmen siapa yang membiayai selanjutnya. Kami kuatnya berapa provinsi. Alhamdulillah untuk Jawa Barat kami terima kasih Pak Deddy Mulyadi. Jawa Barat 100% kekurangannya ditanggung oleh provinsi untuk Jawa Barat. Nah yang lain kayak kemarin Sulawesi Tengah kita berbagi 3, jadi kabupaten kota target, kita juga target dan sebagainya. Guna mendorong percepatan RDTR ini, kami telah menganggarkan 105 juta US dollar untuk mendukung penyediaan data, pendampingan teknis, dan penyusunan substansi RDTR ini. Insya Allah dana ini akan kami targetkan bisa mendapatkan 650 sampai 700 RDTR. Sehingga kalau sudah ada 613 tambah ini
nanti 650 atau 700, jadi sejuta, 1.400, 1.300, sisanya ditanggung oleh Pemda sendiri sama oleh pemerintah provinsi, sehingga saya yakin pada tahun 2028 insya Allah RDTR sudah selesai 2000 sebagaimana yang diinginkan dan amanat dari Bank Dunia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, guna pengelolaan tanah dan tata ruang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pertanahan setiap daerah, kami berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai sosialisasi pertama percepatan sengketa tanah dan penyelesaian konflik. Kemudian optimalisasi reforma agraria, karena yang namanya reforma agraria itu kepala daerah ex officio adalah kepala gugus tugas reforma agraria. Kemudian yang selanjutnya adalah percepatan bupati dan kepala daerah lainnya untuk mengusulkan penetapan LP2B, lahan pertanian dan pangan berkelanjutan, supaya tidak tergerus dan tidak alih fungsi menjadi industri maupun menjadi pemukiman. Sebagai bentuk komitmen kita adalah ketahanan pangan. Karena sawah itu kan dibagi tiga. Pertama adalah LBS. LBS itu sawah existing. Kedua diturunkan dalam bentuk LSD. LSD itu sawah existing dikurangi dengan faktor-faktor pengurang, yaitu faktor yang keterlanjuran, kadung diuruk, kadung dibangun sekolah, kadung di mana, ini dikurangi dulu. Kemudian sisanya ini diharapkan segera ditetapkan menjadi LP2B. Kalau sudah LP2B, saklawase kholidina fiha abada, tidak boleh berubah fungsi. Harus tetap saklawase menjadi sawah. Kalau dipaksa karena akibat ada perubahan fungsi, karena ada prioritas nasional, pemohon wajib mengganti lahan dengan tingkat dan jumlah produktivitas yang sama. Jadi kalau misal 1 hektar di sini menghasilkan 20 ton setahun, belum tentu harus diganti 1 hektar, bisa 2 hektar atau 3 hektar, yang penting kata kuncinya adalah 3 ton tersebut. Nah, ini untuk menahan supaya lahan itu tidak habis demi ketahanan pangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini bupati itu rata-rata dan wali kota tidak mau mengusulkan LP2B. Apakah karena lobinya pengusaha properti, apakah karena apa saya tidak tahu, tapi alasan yang muncul adalah kami minta subsidi dari pemerintah pusat. Kenapa? Lahan ini kalau dipakai untuk industri lebih cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada untuk pertanian. Kami bertahan lahan pertanian, saya pertahankan untuk pertanian, kalau nggak ada subsidi, nggak ada insentif bagaimana? Jadi rata-rata bupati ini meminta kepada Mendagri memberikan insentif fiskal kepada bupati yang mau segera menetapkan LP2B. Saya kira ini aspirasi yang baik, kami sudah sampaikan ke Pak Mendagri, tapi alangkah baiknya ini isu seksi kalau bisa disuarakan oleh Bapak Ibu yang ada di Komisi 2 ketika raker dengan Bapak Mendagri ini supaya menjadi bagian poin. Karena kasihan juga melihat tetangga sebelahnya menjadi mall pusat perkotaan, sini jadi sawah, tapi Kabupaten Sragen buang duitnya ke Solo, tapi Sragennya mau berubah jadi kota nggak boleh, dipaksa jadi sawah, tapi nggak ada insentif buat Sragen. Termasuk juga Demak, terpaksa kalau belanja pada ke Semarang, buang duitnya ke Semarang, tapi tidak ada insentif buat Demak, Gerobokan dan sebagainya. Saya kira ini perlu dipikirkan juga. Jadi waktu masukan dari Bupati kemarin saya pikir itu bagus. Kemudian yang nomor 4 yang sedang kita galakkan adalah kami ingin integrasi data dengan Pemda, yaitu NIB sama dengan NOP. Nomor induk bidang tanah harus sama dengan nomor objek pajak PBB. Ini Pak Fauzan ini mantan bupati, Pak Taufan Pani ini mantan wali kota. Jadi kalau NIB tanah sama menyatu dengan NOP, dimensi legal sama pajak nyatu, saya yakin berdasarkan pengalaman di Tangerang Selatan,
maupun di Sragen PBB-nya naik minimal 3 kali lipat. Nggak lagi bisa 4 kali lipat. Karena itu kita dorong kepada Bupati nanti kalau kita sosialisasi dengan Bupati dan Gubernur, bagaimana sekarang ini integrasi data supaya NIB dan NOP itu menjadi sama. Saya kira itu langkah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas apresiasi, dukungan dari Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi 2 DPR RI selama ini, sehingga ini semua masukan memberikan motivasi buat kita semua. Sekian, terima kasih. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon maaf tidak mungkin menjawab satu persatu, tapi saya jawab yang globalnya, highlightnya, sama yang penting-penting. Yang pertama, kami ingin menjelaskan tentang anggaran dulu. Kenapa anggarannya sudah keluar 33%, PNBP-nya sudah masuk 27%, kok output kinerjanya ada yang cuma 8%, ada yang 12,63%, ada yang 6,7% dan sebagainya. Bahkan ada yang masih nol. Ini cara logikanya begitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, di Q1 itu biasanya memang masih adjustment. Penyesuaian-penyesuaian yang Bapak-Bapak pernah gubernur, pernah bupati pasti paham. Apalagi di tengah-tengah adjustment penyesuaian ini tiba-tiba ada shock baru. Anggaran dipotong. Anggaran dipotong kan pasti butuh administrasi baru. Bapak Ojan pasti tahu. Ya kan, bukan masalah angkanya. Tapi ngurus angka 5 rupiah dengan ngurus angka 5 triliun itu kan tanda tangannya sama. Ya kan, kemudian berkasnya di Kementerian Keuangan juga sama. Hal yang sama juga terjadi. Kemudian proses tendernya juga waktunya sama. Nah, tapi ini memang biasa itu terjadi. Saya kira teman-teman yang ada di birokrasi, pengalaman itu pasti akan terjadi. Nah, karena itu Bapak sekalian, biasanya, nyambung Pak Didi Sitorus, saya nggak ada, puncaknya ada di mana? Biasanya puncaknya itu kurvanya ada di Q3, Q4, nanti kemudian landai dikit begitu. Jadi biasa ini prosesnya. Jadi saya kira ini proses mana yang istimewa menurut saya ini adalah Q1 ini pengeluaran serapan udah 33% itu udah luar biasa. Kalau kita bandingkan G on G pada tahun 2024, Q1 itu penyerapannya baru sekitar 17%. G on G, jadi naik ini sebetulnya. Kenapa naik? Karena anggarannya turun, karena ternyata ini ada, sehingga persentasenya naik. Karena ternyata ini yang naik adalah angka 1,4 triliun itu ada untuk gaji dan sebagainya, yang itu nggak mungkin bisa ditunda. Sementara sebelumnya itu kan variabel pembaginya tinggi. Nah, saya kira ini salah satunya untuk menjelaskan masalah anggaran. Kemudian masalah pagar laut Tangerang, Bekasi, dan Jawa Timur, Sumeneb sekalian. Saya kira ini bolanya itu kan sudah di tangan aparat hukum, Pak. Rezimnya udah beralih. Bukan di kita lagi. Rezim kita itu membatalkan sertifikat sudah. Kemudian penetapan garis pantai bagi semua sertifikat yang di luar garis pantai kita batalkan sudah. Kemudian yang terlibat kesalahan prosedur di level kita sanksi sudah. Kemudian yang ada unsur mensrea, ya urusannya APH selanjutnya. Nah, kalau kemudian kita diminta mengupdate tentang APH, kan mohon maaf Pak, kita nggak boleh mengintervensi APH. Itu urusan Bapak-Bapak di APH. Jadi ini bola di sana sudah. Ada di kepolisian yang sebetulnya ini sudah selesai, sudah P18, sudah diserahkan kejaksaan, tinggal nunggu P21. Sudah ada tersangkanya di dalam kepolisian gitu loh. Kalau soal masalah pagar lautnya. Sumeneb sebentar lagi ada. Bekasi sebentar lagi juga ada yang saya dengar. Apakah kita ada koordinasi? Ada koordinasi. Tapi sifatnya tidak bermaksud mengintervensi proses penyidikan maupun penegakan hukum. Kan itu udah
rezim yang berbeda. Kita ini rezim administrasi, yang di sana ada rezim penegakan hukum. Ini harus kita beda-bedakan. Saya tertarik ingin menjelaskan secara konsepsional apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan sama Pak Rahmat Saleh. Ini penting, mumpung di forum ini, tentang reformasi ASN di dalam lingkungan ATR BPN, sama dikaitkan dengan isu pelayanan. Yang karena memang ini sedang kami kerjakan. Sebelumnya Pak, Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang sebelumnya Pak, next Pak, next. Sebelumnya Pak, yang sebelumnya. Yang sebelumnya Pak, nah ini Pak. Sebelumnya lagi Pak. Sebelumnya lagi Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian ini Pak. Bisnis, tugas bisnis apa namanya, tugas pokok di dalam ATR BPN ini paling banyak 75% sampai 80% itu pelayanan publik Pak. Atau public services. Di mana isu services itu isunya selalu dua. Pertama, pelayanan yang lama jangka waktu pelayanan. Kenapa lama? Ya, supaya ada pungutan, supaya orang datang ada duit. Udah, ini isu klasik, isu pelayanan. Dimanapun, puskesmas, STNK, apa semua pasti rumus ini. Termasuk adalah soal sertifikat, rumusnya ini Pak. Ya kan? Harus ada ordal di bahasanya itu. Nah, padahal pada sisi lain masyarakat itu berubah, ekspektasi masyarakat ingin pelayanan cepat dan pelayanan bersih. Kalau ngeluarin duit, ya duit yang cetah. Ini duit masuk negara. Tidak ada duit-duit tambahan. Ini masyarakat maunya. Nah, karena itu mau tidak mau Pak, ini harus kita ubah. Kami ingin solusi percepatan, layanannya cepat, yang kedua bersih. Lah untuk itu kita menggunakan pendekatan yang diubah harus 2S Pak. Yang pertama itu perubahan sistem, yang kedua itu adalah sinten. Atau siapanya SDM-nya. Sistemnya itu bisnis prosesnya yang dulunya bertele-tele harus diubah. Memang itu adalah perubahan zaman. Yang kedua harus berbasis pada IT atau digital. Tapi lanjut Pak, next tadi. Pertama, simplifikasi bisnis proses itu, tapi tetap dengan menggunakan akurat. Jangan sampai kemudian nanti sembrono. Kedua, prudent. Ketiga, akuntabel. Keempat, berbasis risk management. Dan kelima, transparan. Atau kalau dalam bahasa orang auditor namanya GRC, governance, risk management, dan compliance tetap untuk dilakukan itu. Sama IT-nya di-upgrade, dikembangin, nggak boleh jadul. Karena itu belanja kita salah satunya gede itu untuk IT juga, selain belanja SDM. Nah, apa yang kita lakukan? Lanjut untuk SDM. Nah, ini Pak. Pertama yang kita lakukan, memang ada kelemahan Pak di dalam BATR BPN. Begitu kami masuk tanpa berarti kami ingin menyalahkan yang lain. Enggak. Pertama adalah karir pet. Jadi rute orang dari PNS menjadi koordinator substansi itu bagaimana sih? Rute orang dari Korsup menjadi Kasih itu harus melalui apa saja sih? Rute Kasih menjadi Kanta harus bagaimana sih? Rute Kanta menjadi direktur atau kanwil harus bagaimana? Dari kanwil menjadi dirjen bagaimana? Sistemnya kayak apa? Karena apa Pak? Ini instansi yang vertikal. Di kita ini bukan otonomi daerah. Faktanya hari ini misal, ada orang yang sejak CPNS sampai PNS, sudah 18 tahun ditempatkan di Papua. Seumur hidup di Papua. Kalau nggak kenal anggota Komisi 2, nggak kenal pemain-pemain kita di sini, nggak bisa pindah Pak. Ini faktanya. Ini berarti apa? Ada karir pet dan sistem yang nggak bagus. Yang belum bagus. Ini yang sedang kita susun. Nah, karena itu langkah pertama ini Pak. Yang kedua adalah penataan pegawai sistem mutasi dan rotasi. Menjelang isu mutasi, menjelang isu promosi, ini WA masuk terus Pak. Dari berbagai stakeholder kanan kiri Pak. Ini menandakan sistem belum berjalan Pak. Bahkan ada karyawan atau pegawai yang sudah bertahun-tahun di tempat yang sama, nggak pernah dipindah. Mau kita pindah, kita naikkan pangkat, nggak mau Pak.
Ya kan, pengen tetap di situ, pangkatnya itu saja. Nah, ini berarti ada yang nggak sehat. Nah, karena ini penting nanti masalah. Saya kira Pak Fauzan paham masalahnya, karena itu kita akan bagi di dalam dashboard ini, kita sedang susun permennya, bahwa ASN sekarang di tempat kita tidak boleh bekerja di tempat yang sama melebihi 2 tahun. Atau kita buat rumus plus minus 2 tahun, plus minus 3 bulan. Kalau dia ikut mutasi ini berarti kurang 3 bulan, paling lambat. Kalau ada maju dikit, maju 3 bulan. Supaya Pak, supaya tidak comfort zone dalam satu tempat yang sama. Nah, ini kami sudah memindah. Q1 ini yang duduk di tempat yang sama lebih dari 10 tahun sudah kita selesaikan. Q2 ini kami akan masuk pada yang duduk di antara 7 sampai 10 tahun. Nanti Q3 antara 5 sampai 7 tahun. Kemudian baru nanti endingnya adalah yang sudah di atas 2 tahun atau 3 tahun sampai 5 tahun. Sehingga akan termutasi semua. Karena ini udah kadung, Pak, masalahnya. Ini kita bongkar satu-satu. Gitu Pak Fauzan. Nah, supaya apa? Supaya pelayanannya cepat, nggak ada comfort zone. Ini memang penyakit pelayanan. Saya kira bapak-bapak yang jadi bupati, jadi gubernur, apalagi wali kota, ya kan, membutuhkan pelayanan yang seperti ini memang sangat dibutuhkan. Yang kedua, kami juga sudah membuat klaster, Pak. Ya kan, tipe A, kalau nanti kan ada hakim pengadilannya, tipe A, tipe B, dan tipe C, dan sebagainya. Ini kami jelaskan, total pelayanan kami selama setahun, terutama tahun lalu, tahun 2024, itu 7 juta layanan, Pak. Kalau kami buat series selama 10 tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2024, plus minus, itu 6,8 juta. Kalau kita buat rata-rata. Dari 6,8 juta itu, Pak, 70%-nya numpuk di 125 kantor pertanahan. Lainnya itu, Pak, tanpa bermaksud mengecilkan, yang 30% nyebar di mana-mana. Padahal kantor pelayanan kantor kita itu ada 486. Tapi transaksi dan pelayanan numpuk di 125. Berarti apa? Kami harus memperkuat pelayanan di 125 ini, yang 70 itu. Kalau 50%-nya berapa? 56 kantor. Ini kami identifikasi. Sehingga apa? Kami fokus melototin yang di situ. Bukan berarti yang lain nggak kami anggap penting. Penting, tapi ini yang lebih penting. Yang paling penting. Jadi kira-kira ini, Pak. Nah, yang terakhir, yang pertama, di kantor-kantor dan pejabat-pejabat tertentu supaya kasus pagar laut nggak terulang, tumpang tindih nggak terulang, kemudian setiap keputusan katunnya kemudian melahirkan sengketa dan sebagainya, kita mulai tahun ini akan memperlakukan semua pejabat eselon 3, terutama yang kepala kantor, sama direktur dan kanwil, kita harapkan untuk ikut sertifikasi manajemen risiko. Seperti halnya dengan yang disyaratkan kepala cabang bank, Pak. Di bank itu nggak bisa naik pangkat, Pak, kalau nggak ikut dan nggak lulus SMR, sertifikat manajemen risiko level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Ini pun akan kita buat semacam itu, Pak. Nah, ini kalau ditanya tentang reformasi ASN sama kaitannya dengan pelayanan. Apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, saya senang. Saya concern tentang transparansi pelayanan. Termasuk juga, cuma ini sudah dipatahkan sama Kemenkyu. Kami sedang bernegosiasi supaya, kan ini nggak fair, Pak. Kabupaten Bekasi misal, yang pelayanannya itu dari 7 juta itu setahun 243.000, Pak. Dari 7 juta, Pak. Hampir 5%, Pak. Di situ, Pak, numpuk. Gajinya sama tukinnya sama dengan tukinnya kepala kantor Lombok Barat. Yang mungkin pelayanannya cuma 2.000, Pak, setahun, Pak. Kan nggak fair. Nah, ini kan harus cari solusi. Bagaimana orang Bekasi nggak moral hazard? Wong tukinnya sama dengan tukinnya, gajinya sama dengan gajinya di Lombok Barat. Kalau di Pacet beda, yang model-model begitu. Lah, ini sedang kami bernegosiasi dengan Menpan RB sama dengan Kemenkyu supaya ada
Ada subsidi silang terhadap yang sesuai dengan beban kerja yang ada. Itu poin yang ke-1 pagar laut sudah, ini ke-4. Kemudian masalah konflik HGU dengan hutan maupun SHM. Betul, Pak? Dan sudah banyak di antara orang kehutanan ya masuk penjara, orang ATR BPN masuk penjara. Makanya kami wujudkan ILAS PP ini. Dan alhamdulillah menterinya kebetulan mantan Wamen ATR BPN membuka diri. Dulunya sebelumnya, zaman sebelumnya kehutanannya menutup diri. Apa masalah, Pak? Kadang-kadang persoalannya peta hutan itu nggak diumumkan. Dan nggak ada sertifikat hutan, nggak ada. Udah diukur, di sertifikat, tiba-tiba muncul di dalam peta planologinya, ini hutan. Tiba-tiba dipanggil kejaksaan, merambah hutan. Ya kan? Nah ini supaya nggak terulang, makanya Pak, kita butuh ILAS PP ini kita kembangkan dengan Kementerian Kehutanan dan disambut gembira. Sekarang alhamdulillah hubungannya sudah mesra antara ATR BPN sama-sama, mungkin efek dari retreat, bahkan ini akan kami retreat sendiri, retreat Dirjen PHPT sama Dirjen Pengukuran SPPR sama Dirjen Planologi yang ada di kehutanan supaya kumpul. Kita udah komitmen sama menterinya, yuk kita kumpulin rapat bareng, biar mereka berantem di dalam kamar, kita duduk di situ, kita ngerokok berdua. Nah, saya udah janjian sama Pak itu, Pak Menterinya begitu. Nah ini kira-kira itu Pak. Kemudian dari Gus Konjin tadi, ya kan, Gus Konjin tentang HGU atau HP atau HGB di atas HPL untuk penyelesaian solusi kalau ada konflik agraria yang menyangkut itu BMD atau aset BUMN atau BUMD. Memang itu yang sedang kita lakukan percepatannya. Tidak hanya dengan kereta api, PTPN, termasuk TNI dengan di Malang dengan petani tebu, Angkatan Udara di Polonia dengan Medan, udah kadung didudukin 7.000 rumah tangga, kan harus ada solusinya. Jakarta juga. Ini kan solusinya, ini kan simulasinya begini, Gus Konjin. Kalau itu titik ekstrimnya, gimana solusinya? Solusinya adalah rakyat diusir. Ekstrimnya. Kalau rakyat diusir pasti jadi isu sosial, konflik sosial. Pasti bupati nggak setuju, termasuk anggota DPR nggak setuju. Kenapa? Nggak bakal kepilih lagi kalau itu sampai diusir. Ya kan? Isu kedua adalah dilepas. Ya kan? Pemda melepas, PTP melepas. Kemudian KAI melepas, banyak lagi. Mana lagi? TNI melepas. Kalau itu dilepas tanpa alasan yang jelas, diisukan moral hazard. Kenapa yang dapat dia orang kaya-kaya, yang miskin nggak dapat? Ini korupsi, pasti ada moral hazard. Akan menjadi isu hukum. Dan yang kedua, aset negara, kekayaan negara juga menjadi berkurang, terdilusi. Kalau punya PTP, asetnya PTP menjadi terdilusi. Ini rame juga di puncak. Nah, solusi yang panjenengan sampaikan tadi itu tadi adalah salah satu solusi. Kita terbitkan kalau dia petani, hak pakai di atas HPL. HPL-nya tetap PTP, tapi dikasih hak pakai selama bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, tinggal bayar murah kepada PTP. Kalau itu gratis ya nggak apa-apa. Kereta api juga seperti itu. Nanti TNI juga begitu. HPL di atas apa? Hak guna bangunan di atas HPL. Dan hak guna bangunan itu juga sama bisa dijadikan sebagai hak tanggungan juga bisa. Gitu Pak, kira-kira solusinya itu Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira untuk PTSL sama ILAS PP, Bapak sekalian, saya setuju PTSL menjadi prioritas. Karena itu di program ILAS PP tambahan dananya pun kita fokuskan untuk kepentingan PTSL semua. Kami setuju Pak, ya kan, terutama Pak Jonggi, di Sulawesi Tengah masih kurang dari 50% yang terpetakan. Padahal secara nasional udah 84%. Di Sulteng saya baru sampai ke sana minggu lalu, itu baru sekitar 48%. Sulawesi Selatan baru 51%. Ya kan?
Nah ini karena itu memang di luar Jawa ini masih rata-rata kalau di Jawa sudah di atas 80%. Tapi kalau di luar Jawa rata-rata baru 50%. Ini menjadi PR karena targetnya adalah kita mendekati plus minus itu harus 90% sampai 95%. Saya kira ini dulu yang bisa kami sampaikan. Terakhir masalah penjelasan tanah warisan. Itu tidak betul, Pak. Ya kan, ini sebetulnya memang ya sedang kita telusuri. Berita ini muncul dari kesalahan medsos. Kantang Gresik, maksudnya baik. Ya kan, tapi ternyata impact-nya jelek. Maksudnya itu ngasih informasi menjelang Idul Fitri, karena pada kumpul, biasanya kan pada ngomong warisan. Kalau ini tanah-tanah warisan sebaiknya segera disertifikasi. Karena kalau tidak disertifikasi, nanti berpotensi menjadi tanah terlantar. Karena dalam PP 20, PP 21, PP 20 Pak ya? PP 20 tahun 2021 bunyinya begini Pak. Kami jelaskan Pak, tanah Bapak punya HGU atau HGB, sejak ditetapkan misalnya HGB ditetapkan tahun 2020. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain. Nanem nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak, itu bisa berpotensi ditetapkan diusulkan menjadi tanah terlantar. Atau yang kedua, tanah ini HGB-nya atau HGU-nya sudah habis. Ya kan, karena habis, sampai 2 tahun tidak mengajukan, itu berpotensi juga dijadikan tanah terlantar. Tapi kalau sifatnya SHM tidak bisa. Meskipun yang SHM-nya sudah wafat, sudah meninggal, tidak bisa ditetapkan terlantar karena sifatnya SHM. Yang bisa begitu hanya SHGB, sama SHGU. Kalau warisannya bentuknya SHM, ya berarti nggak ada potensi seperti itu. Tinggal dihimbau kalau bisa, kalau itu nggak diurus, nggak disertifikatkan, nanti diduduki orang, ya kan, ada potensi orang lain menduduki, kemudian itu kesulitan mensertifikatkan. Itu aja Pak poin. Izin boleh mengelaborasi sedikit? Moga Pak. Dikit aja, karena ini penting. Karena banyak orang-orang tua ya tadi dapat warisan tuh dari orang yang lebih tua lagi. Ya, zaman Belanda, zaman tanah. Pertanyaannya tadi saya tertarik. Kalau sudah SHM tidak bisa dijadikan terlantar. Bisa. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah harus balik nama? Karena balik nama itu biayanya tidak sedikit. Kalau nggak dibalik nama nggak bisa dibagi Pak. Bagaimana jika jadi warisan kalau gitu? Bagaimana caranya? Nggak bisa diapa-apakan juga. Ya kan, kecuali harus ada pertama penetapan waris. Ya kan? Dari penetapan waris kalau ditetapkan berapa, misal tanahnya bidangnya cuma 1. Kemudian anaknya dari pos 1 2, dari pos 2 berapa begitu. Ya kan jadi repot Pak kalau nggak di itu Pak, kalau nggak di inian. Tapi sebetulnya dia mau dibalik nama atau nggak dibalik nama itu haknya yang bersangkutan sebetulnya. Ya kan? Jadi misal tanah itu tidak dibalik nama, kemudian takut dijual, ini tetap menjadi miliknya yang sudah wafat, ya sepanjang ada penetapan hak waris, ya nggak ada masalah. Ya dibalik nama pun nggak ada masalah. Nah, maksudnya yang itu cuma nggak bisa dijual belikan. Ya. Kemudian karena itu masih atas nama orang lain, nggak bisa dijadikan hak tanggungan, gitu aja Pak. Ya baik. Jadi poinnya adalah supaya masyarakat ini tidak bingung, adalah kalau kebetulan mereka tidak punya biaya untuk membalik nama. Karena biaya balik nama itu kan tidak mudah. Ya, 5% dari notaris dan lain-lain. Itu biasanya antara 5% sampai 10% daripada NJOP. Nah, sementara NJOP kan sekarang udah gila-gila. BPHTB 5% total. Ya kan? Notaris. Ya. Terus kemudian ada administrasi dan lain-lain, kurang lebih 5 sampai 10%. Ya nggak nyampe lah. Nah, artinya kalaupun tidak dibalik nama, itu asal keluarganya paham semua, itu tidak apa-apa kan? Selama sudah SHM nggak ada masalah. Baik. Tapi kalau masih girik, itu bermasalah. Baik. Oke, terima kasih Pak Menteri. Ya, terima kasih. Saya kira itu Pak penjelasan kami Pak. Saya kira nanti yang lainnya akan kami jawab one by one. Yang lain saya pikir sudah cukup detail artinya kami sampaikan, termasuk isu kereta api nanti di antara Pare-Pare sampai Pangkep. Di barunya Pak Menteri, baru, karena nanti, yang mengadu ke saya langsung ini adalah Pak ya, Bupati. Oke Pak Agus Mahendra, nanti Pak Kanwil tolong Pak dituntaskan Pak. Nanti kita tuntaskan Pak. Ya kan? Tapi seandainya
Tadi gagasan kami itu integrasi data itu sudah disampaikan, Pak. Sudah terjadi, nggak mungkin terjadi begitu, Pak. Di mana NIP sama dengan NOP. Otomatis kalau NIP-nya pecah, otomatis NIP-nya juga akan pecah, Pak. Pajak otomatis, Pak, sebetulnya, Pak. Itu yang sedang kita lakukan. Demikian, Pak. Terima kasih atas... Izin Pak Menteri, 1 menit Pak Menteri. Gimana? Tadi terkait dengan yang implementasi Permen dan PP nomor 1821 itu kan lintas sektoral Pak Menteri. HGU-nya sudah dimiliki oleh BUMN. Nah, pola komunikasinya gimana itu nanti? Untuk kemudian gini, Pak, gini. Langkah pertama, kereta apinya harus bersedia dulu mengubah HGU atau HGB-nya menjadi HPL dulu. Betul. Setelah itu baru si penghuni atau si penggarap atau penghuni lah kalau bukan HGB berkomunikasi dengan pemegang HPL. Karena yang berhak menentukan ini dipakai untuk apa itu adalah pemegang HPL-nya itu. Iya, kalau dibiarkan di bawah itu enggak selesai Pak Menteri. Maksudnya kenapa tidak kemudian dibikin bagian dari MOU juga itu dijadikan prototipe dan diterapkan Bisa. secara nasional gitu. Bisa, Kalau dilempar bisa. Iya. Nanti kami ada forum berkala kok. Nah, iya. Kami ada forum berkala untuk semua penyelesaian konflik pertahanan dengan BUMN, dengan BUMD, sama dengan TNI Polri kami ada. Ya kayak yang di KAI di Jember ini BPN-nya sudah clear, sudah inisiatif, proaktif. Tapi pihak KAI-nya slow respon, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nanti kami minggu ini kami akan ketemu direksi. Oke, siap. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Terima kasih pimpinan. Ini tidak hanya di Jember, kalau kereta api itu sudah tenang aja kita urus itu. Pokoknya kereta api, PTP, Pelindo, apalagi yang banyak itu, pos, yang banyak itu memang apalagi kemudian kalau kehutanan kan rezimnya itu. Yang banyak itu memang. Di Jember juga sama. Jember itu ada sekitar 6.000 hektar loh. Lahan PTP yang diduduki rakyat. Orang-orang Mandura semua itu kebetulan. Ya kan itu semua itu nanti. Itu juga sama butuh solusi juga itu. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.